Saat itu malam minggu biasa di rumah kami. Aku baru saja selesai mengerjakan tugas sekolah, berbaring di tempat tidurku yang nyaman, ketika pintu kamarku dibuka dengan keras. Ibu berdiri di sana dengan wajah dingin yang tak pernah kulihat sebelumnya. Keluar dari tempat tidur itu sekarang, katanya dengan nada yang membuat darahku membeku. Aku pikir dia bercanda, tapi tatapan matanya berkata sebaliknya. Mulai malam ini, tempat tidur ini untuk adikmu. Kamu akan tidur di lantai. Dunia serasa berhenti berputar saat itu. Namaku Aira, dan aku baru saja merayakan ulang tahunku yang ke-17 minggu lalu. Dalam keluargaku, aku adalah anak pertama, anak perempuan satu-satunya, dan sepertinya itu adalah kesalahan terbesarku. Adikku, Reza, adalah segalanya bagi orang tuaku. Dia anak laki-laki, pewaris keluarga, harapan masa depan mereka. Dan aku hanya bayangan yang kebetulan lahir lebih dulu. Tapi malam itu berbeda. Malam itu adalah titik balik yang mengubah segalanya. Aku duduk di tempat tidur, mencoba memproses apa yang baru saja ibu katakan. Ibu, apa maksud ibu? Ini kamarku. Ini tempat tidurku sejak aku kecil. Suaraku bergetar, mencoba tetap tenang meskipun hati rasanya mau copot. Ibu melangkah masuk, diikuti ayah yang berdiri di belakangnya dengan tangan terlipat di dada. Reza butuh tempat tidur yang lebih besar. Dia sudah besar sekarang, dan tempat tidurnya yang lama terlalu kecil, kata ibu dengan nada seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang paling masuk akal di dunia. Tapi bagaimana denganku? Aku juga butuh tempat tidur. Protesku, masih berharap ini semua hanya mimpi buruk. Ayah akhirnya berbicara, suaranya keras dan tegas. Kamu sudah dengar ibumu. Reza prioritas dalam keluarga ini. Kamu cewek. Kamu nggak butuh fasilitas yang sama. Kamu harus belajar berkorban untuk adikmu. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Berkorban? Sepanjang hidupku, aku sudah berkorban. Mainanku selalu diberikan ke Reza ketika dia menginginkannya. Uang jajanku dipotong agar dia bisa ikut les tambahan. Bahkan nilai ujianku yang bagus tak pernah dirayakan karena mereka terlalu sibuk memuji Reza yang nilainya biasa-biasa saja. Kalau kamu merasa cerita ini sudah menyentuh hatimu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena apa yang terjadi selanjutnya akan membuatmu takkan percaya. Aku nggak mau, ucapku pelan tapi tegas. Ini nggak adil. Kenapa aku harus kehilangan tempat tidurku sendiri? Detik berikutnya, terjadi sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Tamparan keras mendarat di pipiku. Bunyi tamparannya bergema di seluruh ruangan. Rasanya seperti waktu berhenti. Pipiku panas dan perih. Tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih dalam. Aku menatap ibu dengan mata berkaca-kaca. Dia, wanita yang melahirkanku, yang seharusnya melindungiku, baru saja menamparku karena aku menolak memberikan tempat tidurku kepada adikku. Jangan pernah membantah orang tuamu lagi, kata ibu dengan dingin. Sekarang keluar dari tempat tidur itu dan pindahkan barang-barangmu. Reza akan pindah ke kamar ini malam ini juga. Air mataku akhirnya tumpah. Bukan karena rasa sakit di pipi, tapi karena rasa sakit melihat betapa sedikit aku berarti bagi mereka. Dengan tangan gemetar, aku mulai mengumpulkan bantal dan selimutku. Reza berdiri di ambang pintu dengan senyum kemenangan di wajahnya. Dia bahkan tak mencoba menyembunyikan kepuasannya melihatku direndahkan seperti ini. Makasih ya, Kak, katanya dengan nada mengejek. Tempat tidur ini pasti lebih nyaman dari yang lama. Aku melewatinya tanpa sepatah kata pun. Apa gunanya bicara pada orang yang tak pernah mendengar? Aku membawa barang-barangku ke sudut ruang tamu, menyiapkan selimut tipis di lantai keras. Inilah tempat tidur baruku. Malam pertama tidur di lantai adalah yang terburuk. Dingin merayap dari ubin ke tulang-tulangku. Setiap kali aku mencoba bergerak, tubuhku terasa kaku dan sakit. Tapi yang lebih menyakitkan adalah mendengar suara tawa dari kamarku yang dulu, di mana Reza sekarang berbaring dengan nyaman di tempat tidurku, dikelilingi bantal-bantal empuk dan selimut tebal.
Pagi harinya, aku bangun dengan punggung yang sakit dan mata bengkak dari menangis semalaman. Ibu sudah di dapur, menyiapkan sarapan spesial untuk Reza, pankek dengan coklat dan buah-buahan segar. Untukku, hanya semangkuk nasi sisa semalam. Kamu bangun terlambat, kata ibu tanpa menatapku. Habiskan nasimu dan bersiap-siap ke sekolah. Jangan sampai kamu memalukan keluarga ini. Memalukan? Aku yang direndahkan, diperlakukan seperti pelayan di rumahku sendiri. Dan aku yang memalukan? Aku makan dalam diam. Setiap suap terasa berat di tenggorokan. Reza turun dengan riang, masih mengenakan piyama, dan langsung disambut dengan pelukan hangat dari ibu. Selamat pagi, sayangku. Tidurmu nyenyak? Tanya ibu dengan lembut. Sangat nyenyak, Bu. Tempat tidur baru aku luar biasa nyaman, jawab Reza sambil melirikku dengan senyum menggertakkan. Aku menunduk, menahan amarah yang menggebu di dada. Di sekolah, aku mencoba fokus pada pelajaran, tapi pikiranku terus kembali ke kejadian semalam. Temanku, Dinda, menyadari ada yang salah. Aira, kamu kenapa? Wajahmu pucat, katanya dengan khawatir. Awalnya aku mencoba menutupinya, tapi akhirnya aku menceritakan semuanya. Dinda mendengarkan dengan mulut terbuka. Itu kekerasan dalam rumah tangga. Aira, kamu gak bisa membiarkan mereka memperlakukanmu seperti itu, katanya dengan tegas. Aku tahu, jawabku pelan. Tapi apa yang bisa kulakukan? Mereka orang tuaku. Dan di budaya kita, anak harus menghormati orang tua, apapun yang terjadi. Menghormati itu berbeda dengan membiarkan diri dianiaya, kata Dinda. Kamu punya hak. Aira, kamu manusia, bukan budak. Kata-kata Dinda mengena, tapi aku masih takut. Takut membuat masalah lebih besar. Takut dijadikan kambing hitam. Takut kehilangan keluarga, meski mereka sudah tak memperlakukanku seperti keluarga. Hari-hari berlalu dan situasinya semakin buruk. Aku tak hanya kehilangan tempat tidurku, tapi juga hakku untuk makan bersama di meja. Ibu bilang Reza butuh ruang lebih banyak, jadi aku harus makan setelah mereka selesai, dengan sisa makanan yang mereka tinggalkan. Setiap malam, aku tidur di lantai dingin dengan selimut tipis, sementara dari kamarku yang dulu terdengar suara televisi dan tawa Reza. Suatu hari, aku pulang lebih awal karena guru sakit. Rumah sepi. Atau setidaknya aku pikir begitu. Ketika melewati kamar orang tuaku, aku mendengar percakapan mereka. Rasa ingin tahuku membuat kakiku berhenti. Kita harus mulai menyiapkan dana untuk kuliah Reza, kata ayah. Dia harus masuk universitas terbaik. Masa depannya ada di tangannya. Setuju, jawab ibu. Kita harus mengumpulkan sebanyak mungkin. Kalau perlu, kita kurangi biaya untuk Aira. Jantungku berhenti berdetak. Maksudmu? Tanya ayah. Aira kan sudah kelas 12. Setelah lulus, dia nggak perlu kuliah. Dia cewek. Nanti juga nikah. Biaya sekolahnya bisa kita alihkan untuk Reza. Kita bahkan bisa suruh dia kerja untuk membantu biaya Reza. Aku tak bisa mendengar lagi. Kaki-kakiku lemas, dan aku harus berpegangan pada dinding untuk tidak terjatuh. Mereka merencanakan masa depanku tanpa bertanya padaku. Mereka merencanakan untuk menghancurkan impianku, memotong sayapku, hanya demi adikku yang selalu mereka istimewakan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Bukan karena lantai yang keras, tapi karena amarah dan kesedihan yang menggerogoti jiwaku. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tak bisa terus hidup seperti ini. Besok paginya, dengan keberanian yang kukumpulkan semalam, aku menghadap orang tuaku di ruang makan. Ibu, ayah, aku perlu bicara, kataku dengan suara bergetar tapi tegas. Mereka menatapku dengan tatapan kesal karena aku mengganggu sarapan mereka. Apalagi? Tanya ayah dengan nada jengkel. Aku dengar pembicaraan kemarin. Tentang rencana kalian untuk masa depanku, kataku. Wajah mereka berubah. Ibu terlihat marah karena ketahuan.
Kamu menguping, bentaknya. Itu rumahku juga. Dan itu masa depanku yang kalian rencanakan tanpa sekalipun bertanya padaku. Balasku, berusaha tetap tenang meski jantungku berdegup kencang. Aku punya impian. Aku ingin kuliah. Aku ingin punya masa depan yang cerah. Tapi kalian tak pernah peduli, bukan? Kisah ini benar-benar mengharukan dan masih ada banyak yang perlu kamu dengar. Tetap di sini dan jangan lupa like video ini kalau kamu terhubung dengan perjuangan Aira. Subscribe juga channelnya karena ending cerita ini akan membuatmu terpukau. Ayah berdiri dengan wajah memerah. Kamu lancang sekali berbicara seperti itu pada kami. Kami orang tuamu. Kami yang membesarkanmu. Dan kamu bahkan gak tahu berterima kasih. Berterima kasih untuk apa? Tanyaku. Suaraku mulai meninggi. Berterima kasih karena ditampar? Berterima kasih karena tidur di lantai? Berterima kasih karena selalu dinomorduakan? Cukup, teriak ibu. Kamu keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Kata-kata itu seharusnya membuatku takut. Tapi anehnya aku merasa lega. Baik, kataku. Aku akan keluar. Tapi ingat, suatu hari nanti kalian akan menyesal memperlakukanku seperti ini. Aku naik ke lantai atas, mengambil ransel, dan mulai memasukkan pakaian dan barang-barang pentingku. Tanganku gemetar tapi tekadku bulat. Reza muncul di ambang pintu dengan wajah khawatir untuk pertama kalinya. Kak, kamu serius mau pergi? Tanyanya. Untuk sesaat, aku melihat adik kecilku yang dulu, sebelum dimanjakan dan dirusak oleh perlakuan orang tua kami. Iya, Reza, aku harus pergi. Dan suatu hari nanti, kamu akan mengerti kenapa. Jawabku. Aku meninggalkan rumah itu dengan hanya satu ransel di punggung. Tak ada yang mencoba menghentikanku. Tak ada yang bertanya aku akan kemana. Mereka membiarkanku pergi seolah aku tak pernah menjadi bagian dari keluarga itu. Aku pergi ke rumah Dinda. Keluarganya menerimaku dengan tangan terbuka setelah mendengar ceritaku. Ibu Dinda, wanita baik hati yang selalu kuanggap seperti ibu kedua, memelukku erat. Kamu bisa tinggal di sini selama kamu mau. Aira, kamu aman sekarang, katanya dengan lembut. Malam pertama tidur di kamar tamu Dinda adalah yang paling nyenyak setelah berhari-hari. Aku punya tempat tidur yang nyaman, selimut yang hangat, dan yang terpenting, orang-orang yang peduli padaku. Minggu-minggu berlalu. Aku fokus pada sekolah dengan lebih keras dari sebelumnya. Aku punya motivasi baru sekarang. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa berhasil tanpa mereka. Aku mengajukan berbagai beasiswa dan mulai mencari pekerjaan paruh waktu. Guru-guruku mendukungku penuh, terutama Pak Budi, wali kelasku, yang menjadi semacam mentor bagiku. Aira, kamu anak yang cerdas dan kuat. Jangan biarkan masa lalu menghancurkanmu. Gunakan rasa sakitmu sebagai bahan bakar untuk meraih kesuksesanmu, kata Pak Budi suatu hari. Aku mengangguk, menyerap setiap kata-katanya. Dia benar. Aku tak akan membiarkan perlakuan orang tuaku mendefinisikan siapa aku. Suatu hari, aku menerima kabar yang mengubah segalanya. Aku mendapat beasiswa penuh ke salah satu universitas terbaik di Jakarta. Beasiswa itu mencakup biaya kuliah, asrama, dan uang saku bulanan. Aku menangis saat membaca email itu. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis kebahagiaan dan kelegaan. Aku berhasil. Aku membuktikan bahwa aku bisa. Dinda dan keluarganya merayakan keberhasilanku dengan pesta kecil. Mereka lebih bangga padaku daripada orang tuaku sendiri. Aku tahu kamu bisa. Aira, kamu menginspirasi kami semua, kata Dinda sambil memelukku. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada rasa sakit yang masih bersarang. Bagian dariku masih berharap orang tuaku akan menghubungiku, mengucapkan selamat, atau setidaknya bertanya kabarku. Tapi tak ada. Hening total. Beberapa bulan kemudian, ketika aku sudah sibuk mempersiapkan keberangkatan ke Jakarta, aku menerima pesan dari nomor yang tak kusimpan. Kak, ini aku, Reza.
Boleh aku ketemu kamu? Aku ragu-ragu, tapi rasa ingin tahuku lebih besar. Kami bertemu di kafe dekat rumah Dinda. Reza datang dengan wajah yang berbeda. Tak ada lagi senyum arogan yang biasa menghiasi wajahnya. Dia terlihat lelah dan menyesal. "Kak, maafin aku," katanya begitu kami duduk. "Aku nggak sadar kalau aku jadi monster karena dimanjakan orang tua. Aku nggak sadar kalau kakak menderita karena aku." Air mata mulai mengalir di pipinya. Setelah kakak pergi, rumah jadi berbeda. Ibu dan ayah jadi lebih menuntut pada aku. Mereka mau aku sempurna dalam segala hal. Dan aku nggak bisa. Aku stres. Kak, aku merasa seperti hidup di penjara emas. Aku mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Bagian dariku merasa puas melihat dia akhirnya merasakan tekanan yang selama ini kupikul sendiri. Tapi bagian lain merasa kasihan. Dia juga korban dari pola asuh yang salah. "Reza, aku nggak akan bilang semua baik-baik saja. Karena tidak. Tapi aku menghargai kamu mau datang dan minta maaf," kataku pelan. "Kakak berhasil dapat beasiswa, kan? Aku dengar dari teman sekolahmu. Katanya, aku bangga sama kakak. Kakak kuat banget. Aku berharap aku bisa sekuat itu." "Kamu bisa, Reza. Tapi kamu harus belajar berdiri dengan kaki sendiri. Jangan bergantung pada perlakuan istimewa dari orang tua. Buat jalan sendiri," nasihati. Kami ngobrol lebih lama. Dan aku melihat kilasan adik kecilku yang dulu. Dia masih bisa diselamatkan dari jalan yang salah. Sebelum aku berangkat ke Jakarta, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah lama sekali saja. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Untuk menutup satu bab dalam hidupku. Aku mengetuk pintu, dan ibu yang membukakan. Wajahnya terkejut melihatku. "Aira?" katanya dengan nada yang sulit kubaca. "Hai, Bu. Aku cuma mau ambil beberapa barang yang ketinggalan," kataku sopan tapi dingin. Ayah muncul dari dalam rumah. Dia terlihat lebih tua dari terakhir kali kulihat. "Aira, masuk dulu," katanya. Aku masuk dengan hati-hati, seolah rumah ini bukan lagi milikku. Dan memang bukan. Ini tak pernah benar-benar menjadi rumahku. Kami duduk di ruang tamu dengan canggung. Tak ada yang bicara untuk beberapa saat. Akhirnya ibu yang memulai. "Kami dengar kamu dapat beasiswa." "Ya, Bu. Aku dapat beasiswa penuh," jawabku tanpa emosi. "Bagus," kata ayah singkat. Tapi aku bisa melihat ada sesuatu di matanya. Penyesalan? Rasa bangga? Aku tak tahu dan aku tak peduli lagi. "Aira, kami minta maaf," kata ibu tiba-tiba. Aku menatapnya dengan terkejut. Ini adalah kata-kata yang tak pernah kubayangkan akan kudengar darinya. "Kami salah memperlakukanmu. Kami terlalu fokus pada Reza sampai melupakan kebutuhanmu," lanjutnya dengan suara bergetar. "Maaf untuk apa, Bu? Maaf karena menampar aku? Maaf karena mengusir aku dari tempat tidurku sendiri? Atau maaf karena merencanakan untuk menghancurkan masa depanku?" tanyaku dengan nada tajam. Ibu menunduk, tak mampu menatapku. "Kami nggak sadar kalau kami sudah melukai kamu sedalam itu," kata ayah. "Tapi kami orang tuamu. Kami cuma mau yang terbaik untuk keluarga ini." "Yang terbaik untuk keluarga? Atau yang terbaik untuk Reza?" balasku. "Kalian tahu, selama hidup aku di rumah ini, aku selalu merasa seperti orang asing. Seperti aku nggak punya tempat di sini. Dan ternyata aku memang tidak. Aira, kami menyesal. Sungguh. Bisakah kamu memaafkan kami?" tanya ibu dengan mata berkaca-kaca. Aku diam sejenak, merenungkan pertanyaan itu. Memaafkan? Setelah semua yang mereka lakukan? Aku nggak tahu, Bu. Memaafkan itu proses. Dan aku butuh waktu. Tapi yang jelas, aku sudah belajar untuk hidup tanpa kalian. Aku sudah belajar bahwa keluarga bukan selalu tentang darah, tapi tentang siapa yang ada untukmu ketika kamu butuh.
kataku dengan tegas. Aku mengambil barang-barangku dan bersiap untuk pergi. Di depan pintu, aku berbalik sejenak. Aku berharap kalian belajar dari kesalahan ini. Reza masih punya kesempatan untuk tumbuh menjadi orang yang baik. Jangan rusak dia seperti kalian merusakku. Aku meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya dengan kepala tegak dan hati yang mulai sembuh. Jakarta menyambutku dengan segala tantangan dan peluangnya. Kuliah ternyata lebih sulit dari yang kubayangkan. Tapi aku bukan Aira yang dulu. Aku sudah melalui banyak hal yang membentukku menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Aku bergabung dengan berbagai organisasi kampus, membuat jaringan, dan mencari pengalaman sebanyak mungkin. Aku juga mulai menulis blog tentang pengalamanku. Awalnya hanya sebagai terapi pribadi, tapi ternyata banyak orang yang mengalami hal serupa. Cerita-ceritaku menjangkau ribuan orang yang juga merasa diabaikan dalam keluarga mereka. Mereka menemukan kekuatan dalam ceritaku, dan itu memberiku tujuan baru. Suatu hari, aku mendapat email dari seorang produser acara televisi. Mereka ingin mengundangku untuk berbicara tentang pengalaman dan perjalananku. Aku ragu-ragu pada awalnya, tapi kemudian menyadari ini adalah kesempatan untuk memberikan suara bagi mereka yang tak punya suara. Aku menerima undangan itu. Penampilan di televisi itu menjadi viral. Ceritaku menyentuh jutaan orang. Telepon dan emailku dibanjiri pesan dukungan dari seluruh negeri. Orang-orang berbagi cerita mereka, mengucapkan terima kasih karena aku membuat mereka merasa tak sendirian. Tapi yang paling mengejutkan adalah pesan dari ayah. Aira, aku melihat kamu di televisi. Aku nggak tahu kamu sudah sejauh ini. Ibu dan aku sangat bangga padamu. Kami menyesal untuk segalanya. Bisakah kita bicara? Aku menatap pesan itu dengan perasaan yang kompleks. Bagian dariku ingin mengabaikannya, tapi bagian lain ingin memberikan kesempatan. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Untuk menutup luka lama dengan cara yang sehat. Kami bertemu lagi, kali ini di Jakarta. Orang tuaku datang dengan Reza. Mereka terlihat berbeda. Lebih rendah hati, lebih tua, dan penuh penyesalan. Aira, kami melihat siapa kamu sekarang. Kami melihat betapa kuat dan sukses kamu. Dan kami menyadari betapa bodohnya kami melepaskanmu, kata ayah. Kami nggak mengharapkan kamu langsung memaafkan kami. Tapi kami mau kamu tahu bahwa kami menyesal. Dan kami mau mencoba memperbaiki hubungan kita. Kalau kamu mau, tambah ibu. Reza juga bicara. Kak, aku sudah berubah. Aku belajar dari kesalahanku. Aku sekarang bekerja paruh waktu sambil sekolah. Aku belajar mandiri. Dan itu semua karena kakak menginspirasi aku. Aku mendengarkan mereka semua dengan hati yang sudah mulai melembut. Bukan karena apa yang mereka lakukan membekas, tapi karena aku sudah cukup kuat untuk melepaskan kepahitan. Aku menghargai kalian datang dan berkata jujur. Tapi kalian harus tahu, hubungan kita nggak akan pernah sama seperti dulu. Terlalu banyak yang sudah terjadi, kataku dengan jelas. Aku mengerti, kata ibu dengan mata berkaca-kaca. Kami cuma mau kesempatan untuk menunjukkan bahwa kami berubah, bahwa kami belajar. Baik, aku akan memberikan kesempatan itu, tapi perlahan. Dan harus ada usaha nyata, bukan cuma kata-kata, kataku. Mereka mengangguk. Bersyukur untuk kesempatan kedua yang kuberikan. Bulan-bulan berlalu dengan perlahan membangun kembali jembatan yang pernah hancur. Orang tuaku mulai menunjukkan perubahan nyata. Mereka menghubungiku secara teratur. Tidak untuk meminta tapi untuk bertanya kabar. Mereka menunjukkan ketertarikan pada studiku dan prestasinya. Dan yang paling penting, mereka mulai memperlakukan Reza dengan lebih seimbang. Mengajarkannya tanggung jawab dan kemandirian. Cerita Aira hampir mencapai akhir yang indah. Kalau kamu terinspirasi dari perjalanan luar biasa ini, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Share juga ke teman-temanmu yang mungkin butuh mendengar cerita ini. Karena ending yang menanti akan membuatmu percaya pada kekuatan kebangkitan.
Tahun ketiga kuliahku, aku mendapat penawaran magang di perusahaan multinasional terkemuka. Ini adalah kesempatan emas yang tak akan kulewatkan. Aku bekerja keras, menunjukkan dedikasi dan kemampuanku. Dan pada akhir magang, mereka menawarkanku posisi penuh waktu setelah lulus dengan gaji yang fantastis. Ketika aku lulus dengan predikat cum laude, orang tuaku hadir di acara wisuda. Ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar hadir untuk peristiwa penting dalam hidupku. Mereka menangis melihatku naik panggung menerima penghargaan. Dan kali ini, tangisan mereka terasa tulus. Setelah acara, kami makan bersama. Ibu memegang tanganku dengan lembut. "Aira, aku tahu kami kehilangan banyak momen berharga dalam hidupmu. Kami nggak bisa mengembalikan waktu. Tapi kami mau ada di sisa hidupmu, kalau kamu mengizinkan," katanya dengan tulus. "Aku juga mau itu, Bu. Tapi dengan syarat kita membangun hubungan yang baru, yang lebih sehat, di mana aku dihargai sebagai individu," jawabku. "Tentu. Kami berjanji," kata ayah. Reza sekarang sudah berbeda. Dia rajin belajar, bekerja paruh waktu, dan bahkan memulai usaha kecil sendiri. Dia sering menghubungiku untuk minta nasihat, dan aku senang bisa menjadi kakak yang baik untuknya akhirnya. "Kak, terima kasih sudah nggak menyerah sama aku. Terima kasih sudah menunjukkan jalan yang benar," katanya suatu hari. "Kita keluarga, Reza. Dan keluarga sejati saling mendukung, bukan saling menjatuhkan," jawabku sambil mengacak rambutnya. Aku memulai karir profesionalku dengan penuh semangat. Perusahaan tempatku bekerja menghargai kerja kerasku dan pikiranku yang inovatif. Aku naik jabatan dengan cepat, menjadi manajer muda termuda di departemenku. Tapi yang membuat aku paling bangga bukan kesuksesan profesionalku. Aku memulai yayasan nirlaba untuk membantu anak-anak yang mengalami diskriminasi dalam keluarga mereka. Aku menyediakan beasiswa, konseling, dan program mentoring. Aku ingin memastikan tidak ada anak lain yang harus merasakan apa yang kurasakan. Yayasanku tumbuh pesat. Kami membantu ratusan anak setiap tahunnya. Cerita-cerita mereka mengingatkanku pada perjalananku sendiri, dan itu membuat pekerjaan ini sangat berarti. Aku bahkan diundang berbicara di berbagai konferensi tentang kesetaraan gender dan hak anak. Terima kasih sudah mendengarkan kisah perjalanan Aira dari awal sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, memberimu inspirasi, atau membuatmu merenungkan pentingnya keluarga yang saling menghargai, tolong tinggalkan like dan tulis di kolom apa yang kamu rasakan setelah mendengar cerita ini. Pengalaman dan pendapatmu sangat berarti bagi kami dan bisa menjadi inspirasi bagi pendengar lainnya. Jangan lupa subscribe channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya yang akan kami bagikan. Bergabunglah dengan komunitas kami yang terus tumbuh, di mana setiap cerita adalah pengingat bahwa kita semua punya kekuatan untuk bangkit dari kesulitan dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Terima kasih dan semoga harimu menyenangkan.